Abad ke-17, Inggris dilanda perang saudara yang berdarah. Raja melawan parlemen, keluarga melawan keluarga. Dalam keadaan ketakutan dan kekacauan inilah, seorang pemikir bernama Thomas Hobbes mencari jawaban atas pertanyaan paling mendasar. Mengapa kita membutuhkan negara? Dan seberapa besar kekuasaan yang harus kita berikan padanya? Pengalaman hidupnya yang penuh dengan perang dan ketidakstabilan membentuk sebuah kesimpulan yang suram tentang kodrat manusia. Sebuah kesimpulan yang ia tuangkan dalam mahakaryanya pada tahun 1651, Leviathan. Argumen Hobbes dimulai dari sebuah kondisi fiktif yang disebut keadaan alamiah, state of nature. Sebuah keadaan sebelum adanya negara, hukum atau masyarakat yang terorganisir. Dalam keadaan alamiah, kata Hobbes, tidak ada pemerintah, tidak ada hukum. Setiap manusia memiliki hak atas segalanya. Karena manusia pada dasarnya egois dan ingin bertahan hidup, kondisi ini dengan cepat berubah menjadi bellum omnium contra omnes, perang semua melawan semua. Kehidupan dalam keadaan ini, tulis Hobbes, adalah sunyi, miskin, buruk, kasar, dan pendek. Solitary, poor, nasty, brutish, and short. Tidak ada seni, tidak ada pengetahuan, tidak ada kemajuan. Hanya ketakutan yang terus-menerus akan kematian yang kejam. Untuk menghindari neraka duniawi ini, akal manusia atau reason menemukan solusinya, kontrak sosial. Semua orang setuju untuk menyerahkan semua hak dan kebebasan alamiah mereka kepada seorang penguasa atau sebuah majelis. Sebagai gantinya, sang penguasa ini yang disebut Hobbes Leviathan akan menjamin satu hal yang paling berharga, keamanan dan perdamaian. Leviathan ini adalah manusia buatan, sebuah dewa fana, mortal god, yang kekuasaannya mutlak dan tidak dapat dibagi. Bagi Hobbes, kekuasaan Leviathan harus mutlak. Tidak ada pemisahan kekuasaan, tidak ada oposisi yang sah. Mengapa? Karena jika kekuasaannya dibagi, maka akan terjadi perang saudara lagi, persis seperti yang ingin dihindari. Lalu, kapan rakyat boleh membangkang? Hanya ketika Leviathan sudah tidak bisa lagi melindungi nyawa mereka. Jika negara tidak bisa menjamin keamanan fisik Anda, maka kontrak sosial itu batal dan Anda berhak membela diri. Bung Bima, pemikiran Hobbes ini ekstrim, tapi saya bisa memahami latar belakangnya. Rasanya di tengah keraguan kita terhadap pemerintah, Hobbes justru bilang kita harus menyerahkan semua hak kita. Apakah itu tidak berbahaya? Pertanyaan yang tepat, Dito. Hobbes memang sengaja ekstrem karena traumanya terhadap perang. Tapi mari kita lihat konteks Indonesia. Pandemi COVID-19 adalah contoh sempurna. Saat itu, banyak orang protes terhadap kebijakan pemerintah seperti PPKM dan vaksinasi wajib. Bagi Hobbes, ini adalah saat di mana kita harus memilih apakah kita mau hak mutlak untuk bebas keluar rumah, ataukah kita mau negara bertindak sebagai Leviathan yang menjamin keamanan kolektif meski dengan membatasi kebebasan individu. Jadi menurut Hobbes, lockdown yang ketat itu dibenarkan? Ya, bagi Hobbes, itu adalah tindakan yang diperlukan untuk menghindari kematian yang kejam akibat wabah. Tapi inilah dilemanya. Di mana batasnya? Kapan kebijakan keamanan berubah menjadi pengawasan yang opresif? Disinilah pemikiran Hobbes sering dikritik karena bisa membenarkan otoritarianisme. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita harus pasrah saja pada monster negara? Tidak. Pelajaran terbesar dari Hobbes bukanlah bahwa kita harus pasrah, tetapi bahwa keamanan adalah fondasi dari segala hal. Tanpa keamanan, tidak ada kebebasan yang bisa dinikmati. Tugas kita sebagai warga negara modern adalah membangun Leviathan yang accountable. Kita butuh negara yang kuat untuk menjamin keamanan, tetapi kita juga butuh sistem checks and balances yang kuat untuk mencegah Leviathan itu melahap kita sendiri. Bu Bima, kita sudah sampai di sesi akhir dialog. Saya akan menyimpulkan bahwa Hobbes mengingatkan kita pada sebuah pilihan yang sulit antara kebebasan tanpa keamanan atau keamanan dengan harga kebebasan tertentu. Di era di mana kita sering mempertanyakan otoritas negara, mungkin kita perlu bertanya ulang, sejauh mana kita rela menyerahkan sebagian kebebasan kita untuk merasa aman, dan sejauh mana negara kita mampu menjadi pelindung dan bukan menjadi ancaman. Bagaimana dengan Anda?
Apakah Anda rela mengizinkan negara memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk alasan keamanan, atau Anda lebih memilih kebebasan meski beresiko? Bagikan pertimbangan sulit Anda di kolom komentar. Subscribe dan nyalakan bel notifikasi untuk episode berikutnya, di mana kita akan bertemu dengan Jean-Jacques Rousseau yang justru punya jawaban sangat berbeda dari Hobbes tentang kontrak sosial.